Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penggergajian Dajjal kepada orang-orang yang tidak rela mengikuti Dajjal tadi bisa digamblangkan dengan tugas-tugasnya Al-Mahdi. Ketika turun ke dunia, tugasnya yang pertama adalah memerangi Dajjal. Yakni memutus atau mematah-matahkan salib-salib, mematah-matahkan berhala-berhala, mematah-matahkan arca-arca yang ada di dalam hatinya. Itulah penggergajian pertama, yakni siapa? Mengalahkan awake dewe. Membunuh hawa nafsunya sendiri, mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Itulah yang banyak manusia ogah, tidak membela agama Allah, tapi yang dibela awake dewe, tapi yang dibela hanyalah Dajjal yang terlaknat, yang dibela hanyalah iblis dan setan yang selama ini menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin-pemimpin kita. Kita sehingga menjadi rasul-rasulnya iblis. Kita menjadi utusan-utusannya iblis. Kita menjadi pesuruh-pesuruh Dajjal atau pesuruh iblis selama ini. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada Dajjal, cinta kepada diri daripada cinta kepada siapa yang menciptakan diri, daripada cinta kepada siapa yang menciptakan kita selama ini. Itulah penggergajian yang pertama. Imam Mahdi, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia akan membunuh Dajjalnya, membunuh karakter-karakter iblis dan setan yang ada di dalam dadanya. Menghapus, mematah-matahkan berhala-berhala, mematah-matahkan arca-arca, mematah-matahkan ilmu-ilmunya, mematah-matahkan amal-amal ibadahnya, mematah-matahkan harta bendanya, mematah-matahkan urusan-urusan jabatannya, mematah-matahkan urusan-urusan tentang hawa nafsunya terhadap wanita, mematah-matahkan hawa nafsunya, rakusnya kepada dunia. Itulah penggergajian yang pertama. Kemudian penggergajian yang kedua, yaitu tugasnya Imam Mahdi setelah mengalahkan Dajjal, yakni untuk membunuh celeng atau membunuh babi. Sungguh indah amsal-amsal, sungguh indah kiasan-kiasan dari Allah ini. Karena Allah Maha Sempurna. Bukan kita yang selama ini yang selalu mengartikan, menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng-dongeng belaka, sebagai cerita-cerita yang mana disesuaikan dengan masing-masing hawa nafsu kita sendiri. Al-Quran diambil demi untuk pemahaman
golongan-golongan kita sendiri. Jadi pemotongan penggergajian hamba Allah yang kedua adalah ketika manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, maka ia tak ubahnya lebih rendah derajatnya daripada babi dan celeng. Lebih rendah daripada anjing. Kenapa? Karena manusia itulah anjing itu. Karena manusia itulah celeng itu. Karena manusia itulah babi itu yang selalu mewujudkan di dalam hatinya diri manusianya daripada kewujudan Tuhannya. Lebih nyata diri manusianya daripada diri Tuhannya. Lebih akbar diri manusianya di dalam hatinya daripada keakbaran Tuhannya. Lebih mulia diri manusianya di dalam hatinya daripada kemuliaan Tuhannya. Lebih agung diri manusianya di dalam hatinya daripada keagungan Tuhannya. Lebih hidup di dalam hatinya daripada uripe Allah. Itulah yang dimaksud menyembelih babi dan celeng itu, yakni sifat-sifat kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan penggergajian yang kedua, yakni menyembelih babi dan celeng. Penyembelihan atau penggergajian yang ketiga itu adalah Imam Mahdi ditugasi untuk membebaskan pajak-pajak. Apa maknanya? Apa amsalnya? Dulu kita memahami pajak-pajak. Enak kalau Imam Mahdi datang itu pajak-pajak negara bebas. Punya motor tanpa bayar pajak. Punya mobil tanpa bayar pajak. Dunia ini akan indah, bayangan hawa nafsu, bayangan syariatnya kan begitu dulu. Akan tetapi yang dimaksud membebaskan pajak-pajak ini setelah kedatangan Al-Mahdi yang membawa petunjuk ke jalan Allah itu apa? Kita membebaskan keinginan-keinginan kita di dalam melakukan ibadah-ibadah. Kita membebaskan keinginan-keinginan kita mengharap pahala di dalam suatu ibadah. Membebaskan keinginan-keinginan kita mengharap-harap surga atas amal dan ilmu yang bukan milik kita. Itulah yang dimaksud membebaskan pajak-pajak. Selama ini kan kita berbuat selalu memajak-majaki. Kita sholat, kita memajaki Tuhan, memajaki Allah. Aku ingin pahala, aku ingin surga. Ketika kita ibadah, aku ingin berhasil apa yang kucita-citakan. Agar aku selalu bahagia, selalu terpenuhi kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia ini. Ya itulah surga-surganya Dajjal. Yang mana di dalamnya masih full penuh dengan urusan-urusan yang selain Allah. Tapi golongan kaumnya Al-Mahdi, umatnya Al-Mahdi berani menerima gergaji dari Dajjal, yakni digergaji urusan-urusan dunianya, digergaji badan yang selama ini diakui sebagai badannya, digergaji urip yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya, dikembalikan kepada uripe Allah, dikembalikan kepada badan milik Allah, dan dikembalikan kepada seluruh urusan-urusan dunia ini adalah af'al-af'alnya Allah. Maka suci bersihlah manusia dengan imamnya, bertempulah dengan imam yang selalu memberi petunjuk itu, yakni siapa? Uripe Allah. Jadi Al-Mahdi itu
bukan sosok satu manusia, tapi Al-Mahdi itu kiasan hati orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang menyeru kepada jalan Tuhannya. Seperti habaib-habaib kita, seperti kiai-kiai kita, seperti para alim ulama kita, seperti ustadz-ustadz kita yang selalu menyerukan kepada manusia ke jalan Tuhannya, yang selalu menyeru kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Siapa? Kamu semua itulah Al-Mahdi, manusia yang diuripe oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dan selalu dibimbing Allah ke jalan yang lurus. Menjelang kita menghadapi huru haranya dunia ini, maka titilah wassiratal mustaqim, maka titilah di dalam kehidupan ini sambil membawa tongkatnya. Apakah tongkatnya itu ada di rahasia baiatnya, tongkat kenabian, tongkatnya Imam Mahdi, maknanya tongkat petunjuk untuk menyusuri jalan hiruk pikuknya atau huru haranya dunia yang semakin mencekam ini, yang semakin berakhir ini. Maka banyak huru haranya, bila tidak memegang tongkatnya, maka kita akan masuk di dalam surganya Dajjal, tertipu daya oleh hawa nafsu kita sendiri. Semoga saya dan kita semua mendapatkan keselamatan sampai kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسغير ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين